Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini dengan saya Kusuma Zakiro dari program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan. Kali ini kita akan membahas tentang keberagaman budaya di Indonesia. Masih ingatkah kalian mengapa Indonesia mendapat julukan negara kepulauan? Ya, karena pulau-pulau di Indonesia berjumlah belasan ribu. Indonesia dikelilingi lautan membentang dari Sabang sampai Merauke. Wilayah Indonesia yang tersebar di berbagai pulau menyebabkan munculnya beragam suku, adat istiadat, bahasa, pakaian, bentuk rumah, dan sebagainya. Meskipun terdiri beraneka ragam budaya, bangsa kita tetap bersatu. Masih ingat arti semboyan Bhinneka Tunggal Ika? Ya, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan karya pujangga zaman dahulu. Hal ini membuktikan bahwa kerukunan hidup di Indonesia sudah berkembang sejak dahulu. Selanjutnya, ada keragaman budaya di Indonesia. Keanekaragaman yang dapat dilihat dalam bentuk-bentuk budaya tiap daerah antara lain rumah adat, upacara adat, pakaian adat, makanan khas, tarian daerah, alat musik tradisional, seni pertunjukan, senjata tradisional, dan lagu daerah. Yang pertama yaitu ada rumah adat. Setiap suku di Indonesia mempunyai ciri khas dalam bentuk bangunan rumah adat sesuai dengan budaya dan lingkungan tempat tinggalnya. Rumah adat adalah bangunan rumah asli masyarakat di suatu daerah tempat dilaksanakannya upacara adat. Biasanya, sebuah rumah dibangun berdasarkan keadaan muka bumi dan iklim wilayahnya. Contohnya, seperti rumah adat di Kalimantan. Biasanya berbentuk rumah panggung karena penduduknya lebih banyak tinggal di sekitar hutan. Rumah-rumah panggung mempunyai lantai yang ditinggikan, terkadang mencapai kurang lebih 15 meter, agar terhindar dari banjir dan gangguan binatang buas. Yang kedua ada upacara adat. Dalam masyarakat Indonesia dikenal beragam upacara adat, seperti upacara adat kelahiran, kematian, pernikahan, dan masih banyak lagi upacara adat yang lain. Biasanya upacara adat dipengaruhi oleh adat istiadat masing-masing daerah. Contohnya seperti upacara bajijak tanah dari Kalimantan. Bajijak tanah adalah upacara bagi seorang anak untuk pertama kali menyentuh tanah dan air di sungai. Ada juga upacara ngaben dari Bali. Ngaben adalah upacara pembakaran mayat sesuai adat. Yang ketiga ada pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat mempunyai corak dan model yang beragam serta dilengkapi perhiasan. Pakaian adat sering digunakan dalam upacara perkawinan atau upacara-upacara penting lainnya. Setiap daerah mempunyai pakaian adat yang berciri khas dan model yang berbeda-beda, serta memiliki nama masing-masing. Misalnya, ulos dari Batak, surjan dari Yogyakarta, baju bodo dari Sulawesi Selatan, beskap dari Jawa Tengah, kebaya dari Jawa Barat, dan sebagainya. Yang keempat, ada makanan khas. Keanekaragaman yang ada di Indonesia juga menyangkut tentang makanan daerah. Berikut ini adalah nama-nama makanan khas beberapa daerah di Indonesia. Ada Mustofa dari Jawa Barat, Jepa dari Sulawesi Barat, semur Betawi dari Jakarta, sinonggi dari Sulawesi Tenggara, ayam gagape dari Makassar, mie sagu dari Riau,
Kelapate dari Madura, dan Babeda dari Papua. Yang kelima ada tarian adat. Tarian terbagi dalam dua macam, yaitu tarian kreasi baru dan tarian daerah. Tarian daerah disebut juga tarian adat. Jenisnya bermacam-macam, tergantung maksud dan tujuan ditampilkannya tarian tersebut. Dalam satu daerah bahkan mempunyai bermacam-macam tarian adat. Berikut adalah beberapa contoh tarian adat. Ada tari Seudati dari Aceh, tari Andun dari Bengkulu, tari Tandak dari Riau, tari Tambun dan Bungai dari Kalimantan Tengah, tari Bantet dari Bali, tari Kandangan dari Jawa Barat, tari Kelana Topeng dari Yogyakarta, dan tari Remong dari Jawa Timur. Yang keenam ada alat musik tradisional. Di Indonesia mempunyai berbagai jenis alat musik daerah. Masing-masing alat musik tersebut memiliki ciri khas dalam hal nama, bentuk, bahan, dan cara pemakaiannya. Berikut adalah beberapa contoh alat musik daerah di Indonesia. Ada cengceng dari Bali, kecapi dari Sulawesi Barat, gamelan dari Jawa Barat, sasando dari Nusa Tenggara Timur, gendang dari Jawa Timur, angklung dari Jawa Barat, tifa dari Papua, saluang dari Sumatera Barat, serunai dari Nusa Tenggara Barat, dan sampe dari Kalimantan Timur. Yang ketujuh yaitu ada seni pertunjukan. Setiap daerah di Indonesia juga mempunyai seni pertunjukan yang merupakan cerminan budaya mereka. Karena dalam seni pertunjukan terdapat dialog, tari, musik, pakaian yang mewakili tiap daerah. Berikut adalah contoh seni pertunjukan yang terdapat di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yaitu ada seni pertunjukan wayang orang dan seni pertunjukan wayang kulit. Yang kedelapan yaitu ada lagu daerah. Sebuah tarian atau seni pertunjukan menjadi lebih indah bila didukung dengan nyanyian. Indonesia kaya dengan lagu-lagu daerah. Berikut ini adalah beberapa nama lagu dari daerah-daerah di Indonesia. Ada Ambon Manise dari Maluku, Amat Siang dari Sulawesi Selatan, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, Anak Daro dari Sumatera Barat, Anak Kambing Saya dari Nusa Tenggara Timur, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu ada senjata tradisional. Senjata tradisional adalah senjata yang umumnya dimiliki setiap suku bangsa di Indonesia. Senjata tradisional juga digunakan sebagai kelengkapan tarian adat, pakaian adat, dan upacara adat. Berikut adalah beberapa contoh senjata tradisional yang ada di Indonesia, yaitu ada rencong dari Nangroe Aceh Darussalam, kari dari Sumatera Barat, kujang dari Jawa Barat, golok dari DKI Jakarta, keris dari Jawa Tengah, celurit dari Jawa Timur, keris dari Bali, mandau dari Kalimantan Barat, pasang salawaku dari Maluku, sundu dari Nusa Tenggara Timur, dan pisau belati dari Papua. Nah, teman-teman, itulah beberapa pembahasan yang dapat kita pelajari hari ini. Jangan pernah ragu untuk memulai hal yang baru dan tetap semangat dalam belajar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.